Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Abrizal-Ardani. Di sini saya akan melakukan instalasi Hadoop Single Node. Oke, yang pertama kita akan lakukan adalah update Ubuntu terlebih dahulu dengan perintah sudo apt get update. Oke, di sini Ubuntu akan melakukan update terlebih dahulu. Setelah itu kita akan lakukan instalasi Java-nya. Kita klik terlebih dahulu dan instalasi Java dengan perintah sudo apt get install default J3. Oke, di sini artinya saya sudah melakukan instalasi pada sebelumnya. Kemudian kita cek versi berapa Java yang kita gunakan pada kali ini dengan perintah Java version. Oke, di sini saya telah menginstal Java versi 11.0.9.1. Kemudian kita akan lakukan menambahkan Hadoop dedicated user dengan perintah sudo add group. Sini kita akan melakukan penambahan grup dengan nama grup Hadoop. Oke, grup berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan lakukan penambahan suatu user. Kemudian kita akan masukkan ke grup Hadoop dan perintah sudo add user in group. Nama grupnya adalah Hadoop, kemudian nama usernya yang akan kita buat adalah hd user. Dan kita enter. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan password, di type new password. Nah, di sini kita bisa isi atau kita skipnya. Nah, apakah informasinya benar? Nah, kita ketikkan yes atau yes. Kemudian kita melakukan instalasi SSH dengan perintah sudo apt get get install SSH. Nah, di sini saya sudah melakukan instalasi SSH pada sebelumnya. Kemudian kita akan membuat dan mengkonfigurasi SSH certificate. Kita clear terlebih dahulu dengan kita masuk sebagai hd user terlebih dahulu dengan perintah su hd user. Nah, kita berhasil memasuki user hd user. Kemudian kita masuk ke folder hd usernya di home, kemudian cd hd user. Kita telah masuk. Kemudian kita melakukan create SSH keygen-nya dan perintah SSH keygen rsamp. Oke, kita klik enter saja, kemudian override yes atau y. Oke, berhasil dibuat. Kemudian kita kembali ke folder home, kemudian kita masuk ke folder main atau folder Lutfi. Sudah masuk. Kemudian kita akan melakukan perintah cat home.ssh /md rsa.pip ssh authorized keys enter. Kemudian kita lakukan cek koneksi ke localhost dengan perintah ssh localhost. Oke, kita telah melakukan cek koneksi ke localhost. Kemudian kita akan lakukan instalasi Hadoop-nya. Yang pertama kita harus mendownload Hadoop-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuka websitenya di hadoop.apache.org/release.html. Nah, di sini kita terdapat beberapa version. Nah, di sini saya akan menggunakan versi 3.3.0 dan kita akan mendownload binary downloadnya. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita akan ditampilkan link seperti ini. Nah, ini adalah link downloadnya, bisa download manual atau download menggunakan terminalnya. Saya akan copy ini linknya, kemudian saya akan lakukan download pada terminalnya dengan perintah wget. Kemudian ini paste di sini
dan enter. Nah, di sini akan melakukan downloading. Ini mungkin memakan cukup waktu yang lama. Saya akan skip terlebih dahulu. Oke, proses download telah selesai. Di sini sudah ada file yang berhasil kita download tadi, targetnya. Kemudian di sini kita akan lakukan ekstraksi dengan perintah tar zxfv, kemudian nama filenya hadoop 330 target, kemudian kita lakukan ekstraksi, kita tunggu. Oke, proses ekstraksi telah selesai. Kita coba klik terlebih dahulu, kita ls. Nah, di sini sudah ada folder Hadoop-nya yang telah kita ekstraksi tadi. Kita cek terlebih dahulu, kita coba masuk, kita ls. Nah, di sini folder dan file-filenya. Kemudian kita akan lakukan memberi izin HD user menggunakan sudo. Sebelumnya kita akan masuk ke user Lutfi terlebih dahulu atau user main dengan perintah su Lutfi. Nah, di sini saya sudah masuk ke user Lutfi. Kemudian saya akan menambahkan sudo ke HD usernya dengan perintah sudo add user HD user, nama usernya tadi, kemudian sudo. Nah, berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan membuat folder di path usr /local. Kita masuk dulu cd usr /local. Nah, di sini foldernya masih seperti ini, beberapa folder. Kemudian kita akan membuat folder Hadoop di sini dengan perintah sudo make-dir Hadoop. Oke, folder berhasil dibuat dengan nama Hadoop. Kemudian kita masuk ke HD user dengan perintah sudo user. Kita berhasil masuk. Kemudian kita masuk ke folder Hadoop yang telah kita ekstrak tadi, cd Hadoop. Nah, di sini semua file dan folder yang di sini kita akan pindah, kita akan move ke folder Hadoop ini dengan perintah sudo move atau mv bintang atau all ke user local Hadoop. Oke, kita cek di sini sudah kosong. Kemudian kita akan memberikan pemilik Hadoop ini merupakan pemilik dari HD user. Perintah sudo chown ini HD user, ini nama usernya, kemudian Hadoop ini nama grupnya Hadoop, kemudian ini pathnya usr lokal Hadoop. Oke, kita telah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi file untuk Hadoop-nya itu sendiri. Nah, ini terdapat beberapa file yang akan dikonfigurasi. Oke, yang pertama kita akan melakukan edit file.bash rc-nya terlebih dahulu. Kita klik terlebih dahulu. Kita akan edit menggunakan editor nano. Bash rc. Nah, kita sudah masuki file bash rc-nya. Nah, di akhir baris ini kita akan tambahkan Hadoop variabelnya. Sebelumnya saya sudah mempersiapkan filenya yang akan kita copy. Nah, di sini Hadoop variable start sampai Hadoop variable end. Di sini kita kopikan semua. Kita akan copy di sini. Ingat, Java yang kita gunakan adalah Java 11. Kita akan ganti Java 8 ini menjadi Java 11. Kita lakukan save dengan Ctrl S, kemudian kita exit dengan Ctrl X.
Kemudian kita akan melakukan pengimplementasian file bash rc-nya yang telah kita edit tadi dengan perintah source bash rc. Nah, bash rc telah kita implementasikan. Kemudian kita akan melakukan mencari path dari Java itu sendiri, atau kita bisa gunakan path yang ada di sini, atau kita juga bisa mencarinya dengan read link f usr bin javc. Nah, di sini terdapat path Java yang akan kita lakukan konfigurasi nantinya. Kita copy, kemudian kita simpan di teks editor atau suatu notepad, dan kita save terlebih dahulu di sini. Kemudian kita akan lakukan editing file Hadoop env-nya. Sebelumnya kita masuk terlebih dahulu ke file Hadoop-nya tadi, cd usr lokal Hadoop. Nah, di sini filenya. Kemudian kita akan masuk ke folder cd etc, kemudian di folder Hadoop. cd etc cd Hadoop, kita pilih terlebih dahulu TLS. Nah, di sini beberapa file yang nantinya akan kita lakukan konfigurasi. Yang akan kita konfigurasi pertama adalah hadoop-env.sh. Ini yang akan kita konfigurasi dengan perintah nano hadoop-env.sh. Nah, di sini kita akan mencari tulisan dengan kalimat export Java Home. Kita akan cari. Nah, di sini terdapat tulisan export Java Home yang mana codingan ini masih di komen atau tidak dijalankan, maka kita akan komen atau hilangkan tanda pagar atau hashtagnya. Kemudian kita kopikan semua ini, path ini ke export Java Home-nya ini. Kita kasih slash, kemudian kita save, kita paste, kemudian kita save, kita exit dengan Ctrl X. Kemudian kita akan lakukan editing pada file coresite.xml. Ini. Sebelum kita lakukan editing, kita terlebih dahulu membuat file temporary-nya dengan perintah sudo dir app hadoop env. Oke, kita sudah membuat filenya. Kemudian kita akan melakukan file ini milik hadi user. Kita sudo chown hadi user, grupnya Hadoop Hadoop. Oke, kemudian kita akan lakukan editing file Hadoop env.sh nya dan perintah nano Hadoop env.sh. Oke. Maksud saya coresite.xml. Oke, di sini kita akan lakukan konfigurasi di dalam codingan ini. File konfigurasinya sudah saya sediakan. Kita akan copy semuanya aja. Kita akan copy. Kemudian kita akan paste di sini. Paste. Kemudian kita save. Kemudian kita exit.
Kemudian kita akan lakukan editing file maplet.site.xml, nano maplet.site.xml. Nah, di sini kita akan lakukan konfigurasi kembali untuk propertinya sudah saya sediakan. Kita akan copy di sini, paste di sini. Kemudian kita copy, kita paste, kita save. Kemudian kita save, kita exit. Kemudian kita akan lakukan edit HDFS site-nya. Sebelumnya kita akan membuat folder dengan nama namenode dan datanode dengan perintah sudo mkdir b. Kita akan arahkan ke folder usr lokal. Kita bikin Hadoop store, kemudian di dalamnya kita bikin folder hdfs, kemudian di dalamnya kita bikin namenode. Kita enter. Nah, kemudian kita akan bikin folder lagi di path yang sama, tetapi di sini kita akan bikin folder datanode. Oke. Kemudian kita akan melakukan sudo chown -r hduser hadoop usr lokal hadoop store. Oke, kita enter. Oke, kemudian kita akan lakukan editing pada file HDFS site-nya dengan perintah nano hdfs site.xml. Nah, kita akan lakukan konfigurasi kembali di sini. Kemudian kita akan copy baris ini semua. Kita akan paste di sini dan kita save. Setelah itu kita akan memformat Hadoop file system dan menjalankan Hadoop-nya. Kita save, kita exit. Untuk memformat Hadoop sistemnya, dengan kita dapat melakukan perintah Hadoop namenode name format. Oke, setelah berhasil kita format, kemudian kita akan menjalankan Hadoop-nya dengan perintah start all.sh. Kita tunggu beberapa detik. Ups, ada sesuatu yang salah. Bukan sedang sampai denied. Oke, kita akan cari permasalahan ini di Google. Paste. Coba ini. Oke, kita akan menambahkan saja. Oke, kita akan cek. Apakah default RSCMD harusnya. Oke, kita akan cek. Kita akan bikin tab, kita akan bikin tab baru, enter. Nah, ini RSH kita akan ubah menjadi RCMD-nya ini menjadi SSH dengan perintah kita ekspor PDSH RCMD type SSH. Ini kita akan copy. Oke, kita akan masukkan ke HD user dengan perintah nano source base RC. Nah, kita akan tambahkan variabelnya di bawah sini, kita akan paste, kemudian kita save, kita exit, kemudian kita lakukan implementasi dari base RC-nya dengan perintah source kemudian nama base RC.
kita dash rc. Nah kemudian kita akan coba sekali lagi. Sebenarnya kita start tadi, kita stop terlebih dahulu, stop all.sh. Oke, berhasil kita stop. Kemudian kita start kembali, start all.sh. Oke, sepertinya ini hadupnya telah berhasil kita jalankan. Kemudian kita akan mengecek status aktif lingkungan hadupnya dengan perintah gps. Oke, sudah aktif. Kemudian kita akan menampilkan UI hadupnya. Kita akan coba localhost 9876. Nah, di sini hadupnya telah berhasil kita install dan kita buka UI-nya. Kemudian kita akan mencoba membuat file di sini. Dan di sini masih kosong filenya. Kita akan bikin file. Kita bikin file di terminal. Kita clear terlebih dahulu. Kemudian kita akan melihat kontennya di sini apakah benar kosong. Kita cek di sini dengan perintah hadoop fs min ls kemudian slash dot. Nah, di sini tandanya kosong, ini hanya warning biasa, dapat kita abaikan. Kemudian kita akan membuat folder hdfs dengan perintah hadoop fs make_dir user. Oke, berhasil kita tambahkan. Kita coba cek, kita refresh di sini. Oke, folder user berhasil kita tambahkan. Oke, kita klik, masih di sini kosong. Kemudian kita bisa membuat folder lagi di dalam user. Kita bikin folder lagi path user, dengan folder hdfs. Oke, di sini berhasil kita buat dan kita cek hdfs di directory user, kemudian hdfs. Nah, di sini masih kosong. Kemudian kita akan lakukan upload files ke dalam sini, ke path user hdfs. Oke, sebelumnya kita akan bikin filenya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke folder terlebih dahulu. Ini masih ada dua folder dan file di sini. Kita akan buat suatu file txt. Kita pakai contoh nano coba.txt. Oke, di sini dapat kita isikan apa yang kita mau. Contohnya ini percobaan untuk upload files hadoop. Kita save, kita exit, kita coba cek OS. Oke, ini sudah ada file txt-nya. Kemudian kita mencoba untuk mengunggah file txt ini ke dalam directory ini. Kita akan coba dengan perintah hadoop fs input, kemudian nama filenya coba.txt, kemudian kita akan upload ke
folder path-nya user hdfs, kita enter. Nah, file sudah berhasil terupload, kita load. Di sini masih kosong, kemudian kita reload. Nah, di sini sudah ada file coba.txt. Nah, ini blok ID-nya sekian, kemudian file size-nya sekian, seperti itu. Kita juga di sini bisa mendownload filenya. Nah, ini percobaan untuk upload file Hadoop. Dan dan di sini kita bisa mengupload filenya secara menggunakan UI-nya. Di sini ada tombol upload files, pilih files, kemudian file apa yang akan kita upload, seperti itu. Kita close, dan di sini juga ada tombol create directory, seperti itu. Dan untuk menghapusnya, di sini sudah disediakan tombol untuk menghapus files ini, dan kita dapat menghapusnya menggunakan terminal dengan perintah sudo. Kita akan menghapus sudo fs rm atau remove user hdfs, kemudian nama filenya tadi coba.txt, enter. Bukan sudo, ini Hadoop. Delete user hdfs coba.txt. Di sini filenya berhasil kita hapus. Nah, seperti itu. Ini tidak hanya satu folder saja dapat kita bikin folder yang selanjutnya, seperti itu. Untuk mematikan Hadoop-nya, kita kembali ke terminal, kemudian kita tambahkan stop all.sh. Nah, di sini kita tunggu beberapa detik, 10 detik. Hadoop berhasil kita stop. Kita akan coba, kita reload. Tidak bisa diakses, berarti tandanya Hadoop sudah berhenti. Sekian video instalasi Hadoop single node. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.